Shalom, perkenalkan saya Kesha Hilary Pangalila dari Pendidikan Biologi Teachers College Universitas Pelita Harapan Angkatan 2019. Dan saat ini saya akan melakukan praktikum biokimia sederhana mengenai uji enzim papain. Tujuan dari saya melakukan praktikum ini adalah untuk melihat bagaimana pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim papain. Selamat menyaksikan. Alat yang digunakan ada saringan, sendok, dan telenan. Bahan yang digunakan ada 3 potong daging sapi, kulit pepaya, dan air secukupnya. Tahap yang pertama adalah kita mencampurkan kulit pepaya dengan air secukupnya. Setelah itu di blender hingga mencapai tekstur yang halus. Setelah halus, tahap selanjutnya adalah kita menyaringnya menggunakan saringan. Pada tahap ini, kita memisahkan ampas dari kulit pepaya dengan filtratnya, yaitu air. Nantinya, ampas dari kulit pepaya ini akan dibuang, dan kita hanya menggunakan air filtratnya saja. Setelah disaring, air filtrat didiamkan selama 15 menit. Setelah 15 menit, kita mengambil 2 sampel daging dan menuangkannya ke dalam daging hingga mencapai permukaan atas dari daging, atau dengan kata lain hingga daging tenggelam oleh air filtrat. Selanjutnya untuk sampel yang satu kita simpan dalam suhu ruangan bersama dengan daging yang tidak diberikan apa-apa, dan yang satu lagi kita simpan dalam kulkas. Setelah didiamkan selama 1 jam, berikut adalah hasil yang ditunjukkan. Yang pertama adalah untuk daging yang tidak diberikan apa-apa, tidak mengalami perubahan warna ataupun perubahan tekstur. Selanjutnya yang menggunakan air filtrat pada suhu ruangan mengalami sedikit perubahan warna dan perubahan tekstur, di mana daging menjadi sedikit lebih lembut. Dan yang didiamkan dengan air filtrat pada suhu dingin atau di kulkas juga mengalami sedikit perubahan warna dan perubahan tekstur. Berikut hasilnya setelah didiamkan selama 2 jam. Yang tidak diberi perlakuan apa-apa, tidak mengalami perubahan apa-apa, baik perubahan warna atau tekstur. Kemudian yang dengan air filtrat pada suhu ruangan, perubahan warnanya lebih nampak dan perubahan teksturnya juga lebih terasa, di mana tekstur daging lebih lembut dari sebelumnya. Kemudian yang dengan air filtrat pada suhu dingin atau yang disimpan pada kulkas juga mengalami perubahan warna dan tekstur dibanding yang sebelumnya, namun tidak sesignifikan dengan yang disimpan pada suhu ruangan. Enzim merupakan biomolekul yang berfungsi sebagai katalis, yang berarti enzim dapat terlibat dalam satu reaksi namun tidak secara langsung berikatan dengan reaksi tersebut. Enzim juga dapat disebut sebagai biokatalisator, di mana enzim dapat mempercepat reaksi kimia tanpa membentuk produk samping. Dalam melakukan kerjanya, enzim dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu derajat keasaman atau pH, konsentrasi enzim, suhu, konsentrasi substrat, dan inhibitor. Dan pada praktikum kali ini kita lebih berfokus pada suhu. Salah satu jenis enzim adalah enzim papain. Enzim ini tergolong dalam jenis proteasa sulfihidril, di mana enzim ini memiliki kemampuan atau aktivitas yang disebut dengan proteolitik. Aktivitas ini ditandai dengan adanya proses pemecahan substrat menjadi satu produk dengan bantuan gugus histidin dan sistein yang terdapat pada sisi aktif dari enzim. Enzim ini biasanya terdapat pada tanaman papaya atau karika papaya, secara spesifik pada getahnya. Berikut adalah daftar pustaka dari sumber-sumber yang saya gunakan dalam melakukan praktikum ini. Demikian praktikum biokimia sederhana yang telah saya lakukan mengenai uji enzim papain. Kiranya praktikum ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Kesha Pangalila, pamit undur diri. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.